Di tengah gegap gempita era digital, ada sebuah ruang di jantung Jakarta Selatan yang masih setia menjaga suara masa lalu. Inilah Blok M Square di lantai basement Jakarta Selatan. Deretan kios kecil berjajar rapat, rak-raknya penuh dengan kaset pita, CD, hingga piringan hitam. Para pedagang di sini bukan sekadar menjual musik, tapi juga merawat kenangan. Ada yang sudah puluhan tahun berjualan, melewati masa kejayaan kaset di era 80-an dan 90-an, hingga masa surut ketika musik digital mengambil alih. Kini, mereka kembali menemukan napas baru. Pembeli datang silih berganti, dari kolektor senior yang berburu rilisan langka, hingga anak muda yang penasaran mencoba sensasi memutar musik dengan cara lama. Harga kaset bervariasi, mulai puluhan ribu rupiah hingga jutaan rupiah untuk rilisan yang sangat langka. Awalnya emang ngoleksi terus ya ngoleksi. Nah terus terakhir tuh sebelum buka tuh gue ada borong, ada radio di Padang. Jadi itu stasiun radio lama kan. Nah dia punya piringan hitam banyak tuh, ada 1000 lebih lah, kayak 1100, 1200 gitu. Nah itu gue borong, terus iseng gue coba jualin. Gue jualinnya tuh dulu nitip ke temen tuh, dia ada tokonya di belakang kan, Booking Audio namanya. Nah itu gue titip satu rak, tiap seminggu sekali bolak-balik tuh gue taruh satu rak. Nah, kok lumayan ya jual omsetnya gitu dari jualan gitu. Udah pelan-pelan. Awalnya gue bukan di sini, cuman tetap di Blok M, cuman di belakang, lebih kecil lah. Terus dari situ kebetulan ada yang kosong. Terus teman gue itu nanyarin, "Dah lu bukanya sekalian." Ya udah gue buka lah dari situ. Ya udah sampai sekarang. Itu gue buka itu hitungannya, pokoknya gini, gue buka tuh kayak 2019, tapi di akhir tahun. Jadi gue buka 1 bulan, corona tuh langsung kita lockdown tuh kan. Nah, ya udah itu lah awal. Terus cuman tetap waktu corona juga kita tetap buka ujung-ujungnya. Cuman by appointment ya. Cuman kan ini mall tutup nih. Nah kita masuknya dari basement, lampu mati, cuman lampu dalam kios nyala. Itu lah pas corona gitu. Ya udah berjalan sampai sekarang. Gue sempet di bank, terus pernah punya konveksi, terus pernah juga kerja di pabrik punya orang India gitu deh. Bukan pabrik sih, kayak dia lebih kayak ekspor import gitu lah. Kalau untuk dapetin, sebenarnya dukanya itu malah nggak banyak ya, lebih banyak sukanya ya. Karena kan dari hobi kita jadi hobi yang bisa menghasilkan uang gitu, jadi nggak terlalu pusing. Kayak contohnya yang waktu corona juga, ya udah biasa aja, walaupun itu corona kita masih bisa gitu jualan sebenarnya. Terus kalau apalagi ya paling nggak duka sih, cuman kayak misalkan ada kejadian ya, salah satunya si COVID tuh. Terus kedua yang terakhir tuh kemarin yang demo berapa hari itu kan nah itu emang sih hampir 1 minggu kosong pengunjung. Ya itulah, hampir seminggu itu ada pengunjung, cuman ya begitulah, bisa dibilang nol lah kita di 5 hari itu omsetnya. Kaset kita itu startnya tuh dari anak SD pun ada, SD, SMP, SMA, sampai yang tua-tua tuh masih ada. Kalau CD itu kebanyakan dari SMP ya, anak-anak SMP yang beli CD ya sampai up lah gitu. Terus kalau plat lebih ke anak-anak kuliah bapak-bapak gitulah. Jadi emang karena kan kalau plat harganya lebih mahal. Kalau kaset tuh rame karena ngehits lagi beberapa tahun ini. Itu nggak terjadi di Indonesia doang, di seluruh dunia. Kebanyakan kalau anak-anak kita bilang SD SMP itu, mereka tuh mereka dengar dari orang tuanya pertama. Terus kedua tuh kan
kayak di TikTok, di apa tuh suka keluar musik-musiknya tuh. Nah dari situ mereka tahu. Dan emang apa ya, lagi hits lah pokoknya kalau kaset ya. Udah 2 tahun ini lah. Jadi itu banyak pembeli kaset. Jadi dari Indonesia tahun 60 sampai 80-an. Itu juga platnya tuh plat promo radio ya, bukan plat buat dijual di toko-toko. Jadi emang saat itu kan banyak tuh perusahaan rekaman yang nitip ke stasiun radio buat diputar. Nah itu barang-barang gitu. Kebanyakan nggak ada cover. Kalau barat tuh kayak Beatles, terus ABBA, Carpenter, maksudnya yang itu musik-musik yang easy listening ya, jadi semua kalangan tuh masuk. Itu sih yang lebih gampang lah jualnya. Itu kalau barat. Kalau Indonesianya ya balik lagi, band-band besar kayak Peter Pan, Ceylon Seven, terus Dewa 19, itu yang laku. Band-band indie juga laku ya, band-band indie sekarang. Kayak Upstairs, Naif, gitu-gitu juga laku lah. Nah, kalau soal itu, selama sepengalaman gue nih ya 5 tahun ini, emang ada itu kayak, jadi misalkan, jadi kita nggak bisa nentuin nih. Oke, contoh, minggu ini kaset banyak nih penjualan, tiba-tiba di minggu depannya loh kok kaset sepi, malah gantian CD. Terus kadang di minggu berikutnya bisa dibilang plat lebih banyak penjualannya, terus tiba-tiba di minggu berikutnya rata. Jadi itu sebenarnya gue nggak bisa nentuin kayak apa ya, ini bakal long. Cuman namanya musik nggak bakal mati sih, karena kan bisa dibilang musik itu pembaharuan ya, dan musik nggak bakal basi. Kadang musik ya contohnya kayak anak SD SMP aja balik lagi dengerin musik lama gitu kan. Soalnya banyak juga yang bukan senior ya, jadi kayak yang main ginian lebih dulu dari gue itu udah ada yang sampai 20 tahun, dan masih ada ke orang-orang di sini masih jualan sampai sekarang. Lebih ke nostalgia sebenarnya, lebih ke nostalgia dan terasa lebih original aja, dan ada kepuasan. Karena kan dulu untuk membeli harus nabung ya, sekarang karena udah kerja jadi bisa puas tuh beli kaset tuh. Jadi akhirnya kayak balas dendam. Dulu waktu zaman SMP SMA harus nabung dulu, sekarang karena udah ada uang ya udah akhirnya kita bisa memuaskan itu, dan itu lebih original dan itu memuaskan sih sebenarnya. Kita kan juga pasti ngincar pertama kali beli tuh lihat covernya. Kita nggak tahu nih lagunya siapa nih, bandnya siapa nih, covernya kayaknya menarik nih, beli tuh biasanya. Itu kecenderungan saya kayak gitu. Waktu itu didengerin lagu Dream Theater sama lagunya Voodoo waktu itu. SMP Dream Theater, terus akhirnya tertarik untuk membeli sendiri. Jadi biar bisa dengar secara puas gitu. Kalau kita ngelihat di pasar-pasar kayak di Blok M, itu juga marketnya itu kayak dibuka gitu loh. Ini loh ada yang kemudian ini bisa kita nikmati dari kaset atau gambar atau apapun itu untuk melihat sebagai bentuk perjalanan musik menurutku. Ini loh kita tuh pernah ada zamannya kaset, zamannya pita, zamannya piring apa segala macam. Jadi bagus itu, mantap itu. Yang ribet itu kalau misalnya yang kotaknya udah hilang tuh. Nah, yang jaga kasetnya biar tetap bagus ya, tetap berkualitas, nggak ganggu suaranya, biar nggak pecah atau segala macam. Pakai cotton bersihinnya, diputer tuh, terus dibersihin pita-pitanya, kan banyak debu tuh. Nah, debu sama nggak hanya pitanya, kasetnya aja, tapi ininya juga apa? Tipnya juga. Tipnya itu kalau di atas itu tuh kayak ada bekas hitam-hitam nggak tahu apa, itu tuh bikin suara itu jadi nggak jernih. Itu juga dibersihin tuh di situ tuh. Jadi dibersihinnya di situ juga. Jadi nggak hanya pitanya, tapi juga ininya, radionya kan di atas tuh kayak ada yang buat nekannya itu biasa kotor tuh di situ tuh. Itu bisa mempengaruhi suara tuh. Cuman ngikutin lihat, oh om
cara ngebersihin kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi karena kebiasaan om sama kebiasaan bapak kan juga dia bersih pakai cutter. Justru di situ yang kemudian ada kayak kepuasan ya untuk bisa nikmatin musik, kita ngerawat, kita menjaga, kita juga bisa nikmatin musik. Jadi nggak hanya sebatas mendengar aja. Ya semoga semakin banyak lah yang masih peduli sama rilisan, mendengarkan rilisan ini, gitu aja sih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.